وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wassalam suatu ketika beliau berkata kepada Abu Dzar, salah seorang sahabat beliau, Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya Abu Dzar, li an tagdua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, kamu berpagi-pagi berangkat di pagi hari dan engkau mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu ayat kitabullah dari kitabullah, itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 100 rakaat. Kata Nabi, kamu belajar mempelajari satu ayat Al-Quran itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Berapa rakaat? Santri? 100 rakaat. Baik. Ini hadis menunjukkan bagaimana agungnya mempelajari ilmu agama. Bagaimana besarnya nilai pahala mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu jangan kita merasa bangga ketika kita sudah rajin sholat duha tiap hari, kita sudah rajin sholat tahajud tiap malam, tetapi kita melupakan ilmu. Ya, kita melupakan ilmu. Karena menuntut ilmu agama, bahkan di situ disebutkan satu ayat yang kita pelajari lebih baik daripada kita sholat 100 rakaat. Sholat sunnah 100 rakaat. Mengapa demikian? Karena menuntut ilmu agama, kita duduk bermajlis, ya, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan jihad, ya. Merupakan jihad. Jihad untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Karena hukum asal manusia itu zaluman jahula. Sifat manusia asalnya zaluman jahula. Zalum itu terus berbuat salah. Bukan zalim, tapi zalum. Dengan bentuk mubalaghah, selalu berbuat dosa. Kemudian jahula, sangat bodoh. Bukan jahil tapi bodoh, sangat bodoh, jahul. Ya, sangat bodoh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan adanya majelis ilmu. Adanya majelis ilmu. Dan juga di samping majelis ilmu ini bagian daripada jihad, itu juga merupakan penjagaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya majelis ilmu, syariat Allah Subhanahu wa taala akan tetap terjaga. Dan ini sebagai bentuk pengamalan atau bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Baik, jadi
menuntut ilmu agama merupakan bagian daripada jihad dan juga sebagai bentuk penjagaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah adanya majelis ilmu adalah akan semakin terjalinnya ukhuwah, persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya, akan semakin terjaganya ukhuwah, persaudaraan di antara kaum muslimin. Ketika kita bertemu satu sama lain, kemudian mengucapkan salam di antara kita, kemudian di dalam majelis tersebut diingatkan bagaimana pentingnya persaudaraan di atas keimanan, bagaimana keutamaan ukhuwah Islamiyah, maka akan semakin mempererat tali persaudaraan di atas keimanan. Berbeda halnya dengan apa? Belajar melalui media. Dan pada hakikatnya belajar melalui media yang ada, melalui HP sekarang, medsos, itu hakikatnya bukan belajar, hanya pendukung. Hakikat belajar adalah at-talaqi, musyafahah, muwajahah, berhadapan langsung dengan guru. Ini hakikat belajar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu diantara faedah atau keutamaan menuntut ilmu agama. Di antaranya tadi apa? Kata Nabi SAW yang bisa menyebutkan santri, satu ayat yang kita pelajari itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Bagus. Mempelajari satu ayat Al-Quran lebih baik daripada engkau sholat 100 rakaat. Baik, kita lanjutkan untuk malam ini pembahasan dari masailul jahiliyah, masalah-masalah atau perkara-perkara jahiliyah yang ditentang, yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di masalah yang pertama. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatul ula, innahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'aillah wa ibadatih. Masalah jahiliyah yang pertama adalah mereka beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah dengan menyertakan orang-orang soleh, menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah melalui orang-orang soleh dalam doa mereka dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dengan kata lain apa? Melakukan kesyirikan, menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka menginginkan dengan hal itu apa? Syafaat mereka, supaya orang-orang soleh ini sebagai perantara di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lidhannim anna Allah yuhibbu dzalik. Mereka mengira bahwasanya Allah menyukai hal itu. Mereka menduga, ini orang-orang jahiliyah menduga bahwasanya Allah suka terhadap apa yang mereka lakukan, wa annas salihina yuhibbunahu, dan orang-orang soleh menyukai apa yang mereka lakukan. Dan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, di antaranya dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka beribadah dari selain Allah, kepada selain Allah, apa yang tidak bisa mendatangkan bahaya untuk mereka dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata,
haula'i syufa'una indallah. Mereka orang-orang yang kita ibadahi, yang kita jadikan perantara, ya, syufa'una, yang memberikan syafaat untuk kita, yang memberikan syafaat untuk kita di sisi Allah. Artinya supaya ibadah kita lebih diterima, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka orang-orang soleh. Baik. Kemudian dalam surat yang lain, dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah taala berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, sebagai penolong, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kata mereka apa tadi? Kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan agar mereka orang-orang soleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat 3. Baik, itu 2 ayat yang menjelaskan keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah ketika itu. Mereka menjadikan orang-orang soleh yang meninggal kemudian dijadikan patung-patungnya atau dibuatkan kubah-kubah. Kemudian ada juga yang menyembah kuburan-kuburan. Dia beribadah melalui kuburan orang-orang soleh. Alasannya itu, ya, supaya orang-orang soleh ini lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita mengatakan wa hadhi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah jahiliyah ini adalah masalah yang terbesar yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bil ikhlas wa akhbaru annahu dinullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mendakwahkan keikhlasan dan beliau kabarkan bahwasanya ikhlas adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah adalah agama Allah Subhanahu wa taala, allazi arsala bihi jami'ar rusul, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus semua para rasul. Allah mengutus semua para rasul, tujuannya apa? Untuk mendakwahkan keikhlasan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ulama kita wa annahu la yuqbalu minal a'mali illan khalis, bahwasanya tidak akan diterima amalan apapun kecuali dari orang-orang yang ikhlas. Tidak akan diterima amalan ibadah apapun kecuali dari orang-orang yang ikhlas. Dan tentu saja cakupan ikhlas ini luas sekali. Ya, cakupan ikhlas ini luas sekali, sebagaimana banyaknya jenis ibadah. Banyaknya jenis ibadah, maka makna ikhlas bukan sekedar apa? Bukan sekedar memberikan ibadah hanya untuk Allah, tapi di sana ada rincian-rincian terkait ikhlas perlu dipelajari. Kemudian wa akhbaru anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu 'alaihil jannah. Dan Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya orang yang melakukan apa yang dianggap baik oleh mereka, dianggap baik oleh siapa? Ahli jahiliyah. Mereka beribadah melalui perantara orang soleh seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu orang-orang soleh yang sudah meninggal kemudian dibuat patung-patung. Mereka menduga, mereka menganggap
beribadah mereka dengan perantara orang-orang saleh ini beranggapan baik. Maka barang siapa yang melakukan perkara yang dianggap baik oleh orang jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga baginya. Artinya dengan kata lain apa? Barang siapa yang beribadah seperti ibadahnya musyrikin jahiliyah dengan menjadikan perantara orang-orang soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan surga dan tempatnya di neraka. Wa ma'wahun nar wa hadhihi al-mas'alah allati tafarraqan nasu min ajliha baina mu'minin wa kafir. Dan masalah ini masalah yang terjadi padanya perselisihan antara orang beriman dan orang kafir. Dan terjadi permusuhan di antara orang beriman dan orang kafir. Dan karena masalah ini, masalah kesyirikan, disyariatkannya jihad. Karena masalah ini masalah jahiliyah, yaitu masalah kesyirikan yang ada, disyariatkannya jihad. Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah. Fitnah ini dalam syariat kita, dalam bahasa Al-Quran ada beberapa makna. Dan makna yang terkandung dalam ayat ini, ulama tafsir menjelaskan fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama ini, ya, ibadah ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Anfal ayat 39. Baik, jadi disyariatkannya jihad karena adanya kesyirikan yang terjadi pada musyrikin jahiliyah ketika itu. Dan tentu saja syariat jihad masih tetap berlaku sampai hari kiamat dengan melakukan tahapan-tahapan jihad, ya. Dan jihad yang pertama kali yang harus dilakukan adalah jihad bil ilmi wal bayan, jihad ilmu dan penjelasan yang diambil dari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Jamaah rahmani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, kewajiban kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perhatikan di sini kalimatnya, agar mereka beribadah kepadaku. Ketika kita membaca tafsir ulama, di antaranya tafsir sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah satu kerabat Nabi SAW, misanan Nabi, anak paman Nabi SAW, dan beliau termasuk ahli tafsir dari kalangan sahabat. Kata Abdullah ibnu Abbas, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Setiap kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an maknanya adalah at-tauhid. Kalau begitu, tauhid lawan dari apa? Syirik. Wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan. Artinya mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir dari ulama dari kalangan sahabat, dan tafsir ini diikuti oleh generasi setelahnya. Jadi ayat ini dalam surat Az-Zariyat ayat 56, kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dipertegas oleh Syekh Shalih Fauzan, fal ibadatu lillahi jalla wa ala. Ibadah ini, ya, semua jenis ibadah adalah hak milik Allah jalla wa ala. Mulai dari ibadah salat, rukun Islam yang 5, ya, itu harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita karena Allah, bukan karena ingin pujian, bukan rajin salat karena ingin dipilih, bukan rajin salat karena ingin mendapatkan fulanah, karena mau melamar nih, salat dekat masjid calon mertua. Bukan karena itu. Puasa kita, ya, puasanya bukan karena ingin ilmu-ilmu kebal misalkan, ya, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala. Ibadah adalah hak milik Allah jalla wa ala. La yajuzu an yu'bada ma'hu ghairuhu kainan man kana. Tidak boleh diibadahi bersama Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diibadahi bersama Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tidak boleh kita beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Itu syirik. Kainan man kana, siapapun dia, mau malaikat, mau nabi, mau wali, mau orang soleh, mau habib, kiai, jangan kita beribadah kepada mereka. Dan ibadah yang teragung adalah doa, meminta, ya, kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat. Sehingga jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah. Fal jahiliyah akasu hadal amra. Orang-orang jahiliyah ini kebalikan atau bertentangan dengan perintah ini. Orang-orang jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah ketika itu bertentangan dengan perintah ini. Diperintahkan untuk bertauhid, ya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tapi mereka menentang Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah orang ini akan menjadikan satu sesembahan saja? Ini pernyataan jahiliyah. Fataraku ibadatullah allati khuliqu min ajliha. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, di mana tujuan beribadah hanya kepada Allah. Mereka diciptakan. Yang mereka lakukan adalah beribadah kepada selain Allah berupa apa? Berhala-berhala, pohon-pohon, batu-batu. Ada yang beribadah kepada jin, setan, malaikat. Ada juga beribadah kepada wali-wali dan orang-orang soleh. Mereka palingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok yang pertama. Di samping beribadah kepada Allah, di waktu yang lain mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ada juga di antara mereka la ya'budullah aslan, sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Kira-kira zaman sekarang ada tidak? Ada, dan itu dipastikan oleh Rasulullah SAW. Umatku nanti kembali akan beribadah kepada berhala-berhala, ya. Nah, datang ke kuburan minta hajat ke penghuni kubur. Dan ini terjadi. Baik. Ada juga yang tidak beribadah sama sekali. KTP-nya Islam, tapi disuruh sholat tidak mau. Ini terdengar langsung oleh telinga saya. Kamu di sini kerja, ya kerja, tapi syaratnya harus sholat. Nggak mau dia, ya, tidak mau. Alasannya belum ada ketukan hati, ya. Padahal identitasnya apa? KTP-nya Islam. Baik. Jadi keadaan jahiliyah
masa lalu terjadi saat ini. Ya, terjadi saat ini. Baik, ada yang beribadah kepada Allah tapi di samping itu dia beribadah kepada selain Allah, dan ada yang sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Dan keadaan dua kelompok ini hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Baik. Orang yang beribadah kepada Allah tetapi dia melakukan kesyirikan dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali, itu sama. Kenapa? Orang yang beribadah tapi melakukan kesyirikan itu ibadahnya batal. Ibadahnya batal. Dia sudah sholat, puasa, tapi satu ketika dia melakukan kesyirikan. Datang ke kuburan. Ya Syekh, saya mau menikah nih. Mudahkan urusan saya. Mintanya ke siapa? Ke makhluk yang dia tidak mampu untuk mengabulkan, ya. Maka orang ini sudah membatalkan ibadah-ibadah sah yang sudah dia lakukan. Jadi hukumnya sama saja. Hukumnya sama saja. Wallahu la yardha bisyirki. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap kesyirikan, dan tidak pula Allah ridho. Wa aidan la budda an yakuna al-amal muwafiqan lima syara'a Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping kita beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan, juga kata ulama kita la budda an yakuna al-amalu muwafiqan lima syara'a Allah. Amalan kita harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Amal ibadah kita harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ini? Kalau tidak sepakat bahaya ini. Ya. Berarti kalau tidak sepakat masuk ke mana? Tidak mengakui Allah satu-satunya yang disembah, tidak mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah. Gak mau saya. Pokoknya saya buat tata cara sendiri. Sholat saya nanti saya karang-karang. Sholat itu cukup ingat saja. Ada kan orang yang seperti itu? Yang penting ingat kepada Allah, itu sudah dikatakan sholat. Yang penting saya berdoa. Sholat kan artinya doa secara bahasa. Tetapi dia tidak melakukan ruku, tidak sujud. Ini berarti sudah apa? Menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepakat ya, ibadah itu harus ikhlas, menjauhi kesyirikan, dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dijelaskan lagi, dipertegas lagi oleh Syekh, fa Allahu la yaqbalu amal alladzi fi bid'ah. Allah tidak akan menerima amalan yang terdapat padanya bid'ah. Ini kalimat sensitif ini, bid'ah. Padahal Nabi kita sering ya mengucapkan kalimat bid'ah. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi nih, jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Dalam agama ya, bukan masalah dunia. Dunia bebas selama tidak melanggar syariat. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru yang diadakan di dalam agama adalah bid'ah. Jadi jangan gatal telinga kita kalau dengar bid'ah. Karena Nabi sendiri mengucapkan kata bid'ah, memperingatkan perkara bid'ah. Terus disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ada bab tentang bid'ah.
Baik. Jadi kata ulama kita, Allah tidak akan menerima amalan yang padanya terdapat bidah. Kama la yaqbalul amala alladzi fihi syirkun. Sebagaimana Allah tidak akan menerima amalan yang terdapat padanya kesyirikan. Fa'azamu umuril jahiliyah asyirku billahi azza wajal wal ibtida'. Maka perkara jahiliyah yang terbesar adalah kesyirikan, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua apa? Bidah, mengada-ngada dalam agama. Baik. Sebetulnya simpel agama kita ini. Beribadah hanya kepada Allah, simpel kan? Enggak perlu cari-cari Tuhan-Tuhan yang lain. Langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, langsung mencontoh Rasulullah. Simpel, ya. Tidak perlu kita cari-cari ajaran lain. Baik. Kemudian kata ulama kita, Syekh rahimahullah memulai masalah yang pertama ini, masalah jahiliyah yang pertama ini, karena akhtaru masail jahiliyah, perkara jahiliyah yang paling berbahaya. Perkara jahiliyah yang paling berbahaya, yaitu apa? Kesyirikan. Wali anna hiyal masalatu lati bada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi inkariha. Karena masalah yang pertama ini, yaitu kesyirikan, perkara yang pertama kali diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mendakwahi manusia untuk meninggalkan kesyirikan. Ya, santri perhatikan. Far-rasul awwalu ma bada ka ghairihi minar rusul bil amri bi ikhlasin ibadah. Maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau memulai adalah untuk apa? Perintah ikhlas. Perintah ikhlas. Sebagaimana para nabi dan rasul melakukan hal itu. Ya. Para nabi dan rasul semuanya memulai dakwahnya untuk ikhlas, untuk menjauhi kesyirikan. Dan ini merupakan pembuka dakwahnya para rasul. Kenapa? Karena kata ulama kita, li'anna hadhihi wal asas. Dakwah tauhid, kemudian dakwah untuk meninggalkan kesyirikan merupakan asas, pondasi yang dibangun di atas pondasi tersebut selainnya. Dakwah tauhid merupakan pondasi yang dibangun di atasnya selainnya. Jadi amal-amal ibadah yang kita lakukan pondasinya apa? Tauhid. Seperti bangunan ini masjid ada pondasinya kan? Di atas pondasi itu dibangun yang lain. Salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, birrul walidin kita, berbuat baik kepada orang lain, ya, dermawan, berbuat baik kepada binatang. Itu pondasinya tauhid. Kalau tidak ada tauhid, semuanya tertolak. Semuanya sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan di dunia bisa jadi ada. Pasti ada balasan di dunia. Namun di akhirat jangan harapkan balasan di akhirat ketika tidak ada pondasi tauhid. Baik. Fa idza fasada al-asas fala faidata minal umur ukhra. Jika asas pondasi ini rusak, maka tidak ada faidahnya dari perkara-perkara yang lain. Jadi kalau ada orang bilang, oh dia juga kan non muslim, non muslim juga baik, dia suka bantu orang, bantu tetangga,
lebih dermawan daripada orang Islam. Ya, memang baik dan Allah akan balas di dunia, namun nanti di akhirat tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada asas tauhid. Ya. Dia baik kepada manusia tapi lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradab kepada manusia tapi tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya berdoa hanya kepada Allah, dia berdoa kepada makhluk. Ya. Membuat tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada faedahnya ketika rusak asas pondasi tauhid, dia melakukan berbagai macam kesyirikan. Baik, sebelum dilanjut, santri, siapa nih yang perhatian nih, yang mencatat? Ya, Furqan ya? Siapa namanya? Azhar. Silakan. Faedahnya apa tadi? Ilmu yang didapat barusan apa? Gimana? Yang keras suaranya, kurang keras. Biasanya keras kan orang sini ya. Suaranya lantang-lantang. Silakan. Apa? Salat adalah doa. Oh iya, salat adalah doa. Salat adalah doa. Itu secara bahasa ya. Salat adalah doa. Karena dalam salat itu semuanya doa. Tapi itu definisi secara bahasa. Definisi istilahnya amal ibadah yang diawali dengan apa? Takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Yang di depan siapa nih? Sampingnya apa? Ilmu yang didapat. Dicatatkah? Terlalu banyak tulisannya. Yang lain. Makanya kalau belajar jangan sambil bercanda ya. Fokus. Kalau ulama dulu ada muridnya suara sedikit pergi gurunya. Sehingga mereka ketika belajar itu pelan-pelan buka kertas itu. Jangan sampai gurunya tersinggung. Ini mau belajar apa mau main nih? Sudah pergi langsung gurunya. Kalau ada suara-suara yang bersik ya. Baik. Ini perhatikan ya kalian santri. Baik, kita lanjutkan. Kata Syekh, wa kanu fil jahiliyah ya'buduna Allah wa ya'buduna asya'a katsirah. Mereka orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada banyak hal. Ini jahiliyah. Jadi jangan kita anggap jahiliyah itu tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Ya. Banyak mereka yang beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada wali-wali, kepada orang-orang soleh. Sebagaimana ini pun terjadi di kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Mereka punya sesembahan Wad, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasr. Nama-nama itu adalah nama orang soleh. Asal muasalnya orang soleh. Ketika masih hidup orang-orang soleh, kemudian meninggal, datang setan. Bisa dilihat di tafsir Al-Quran, di antaranya tafsir Ibnu Katsir. Ketika mereka sudah meninggal, datang setan membisiki, cobalah buat itu berhala patung, simpan di tempat ibadah mereka, supaya apa? Mengenang jasa mereka,
mengenang kesolehan mereka. Itu awalnya. Berganti generasi, datang lagi setan. Dulu nenek moyang kalian ibadah ke situ, minta-minta ke situ. Ya. Itu asal muasalnya. Baik. Ada sebagian kisah di zaman sekarang, ada orang dia pajang foto. Boleh sebut nama tidak? Foto wali-wali. Dia pajang satu foto wali itu, fotonya besar, tempel semua. Dalam hatinya ketika dia makan, aduh lupa. Ketika lihat foto ya, aduh tidak baca bismillah. Ketika setelah lihat foto wali itu, ketika lihat foto wali itu baru ingat tidak baca bismillah. Coba, yang mengingatkan apa? Wali itu foto yang ada di rumahnya, bukan ilmu. Ya, bukan ilmu. Lambat laun kalau diteruskan pasti akan terjatuh dalam kesyirikan. Dan kaum Nabi Nuh seperti itu asal muasalnya. Buat patungnya, pada awalnya hanya dibuat patung gambar-gambar, berganti generasi dirubah, ya, berubah menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah masuk Isya? Berapa menit lagi? 3. Baik, jadi kesimpulannya masalah yang pertama ini, perkara jahiliyah yang paling berbahaya, kemudian pertama kali diingkari oleh Rasulullah SAW dan juga diingkari oleh para nabi dan rasul adalah kesyirikan. Dalam ayat-ayat yang kita baca, kesyirikan menjadikan perantara selain Allah dalam berdoa, menjadikan orang-orang soleh dalam ibadah, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan wasilah perantara orang soleh dalam beribadah. Kita beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakanlah, dan dia berkata, wa qala rabbukum, dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ya, pasti aku kabulkan. Tidak ada dalam ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk menjadikan wasilah, ya, perantara dalam beribadah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca dari kalam ulama menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari berbagai macam bentuk kesyirikan, sehingga kualitas ibadah kita benar-benar murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.